Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati. Menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan QR Code atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan QR Code menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita mempersiapkan hati kita memasuki hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan yang mau berada di tengah-tengah ibadah kita pada hari ini.
Jemaat yang terkasih, dengarkan dan terimalah undangan dari Allah Tritunggal untuk kita beribadah di hadapan-Nya. Dan ibadah ini dimulai dengan satu keyakinan yang kokoh, bahwa pertolongan kita hanya datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Dan kiranya berkat yang sempurna dari Allah Tritunggal tercurah bagi kita di dalam ibadah ini. Amin. Hormati bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Sungguh karyamu yang besar, mengagumkan setiap kami Tuhan. Alam semesta melukiskan akan keagungan-Mu. Engkaulah Allah yang kudus dan layak untuk kami sembah dan kami puji Tuhan. Kami mau datang menghadap kehadiran-Mu Bapa. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sungguh Tuhan, Engkaulah Allah yang layak untuk kami sembah dan kami puji Tuhan. Bahkan alam semesta ciptaan-Mu ini Tuhan, melukiskan akan karya-Mu yang begitu dahsyat bagi setiap kami. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sungguh Tuhan, Engkaulah satu-satunya Allah, Allah juru selamat kami. Engkau rela mati Tuhan, demi kami manusia yang berdosa ini Tuhan.
memuji Tuhan. Engkaulah Allah yang layak untuk menerima sembah kami. Biarlah Tuhan segenap pujian kami, sembah kami Tuhan, semuanya boleh memuliakan akan Engkau, meninggikan akan kebesaran-Mu ya Bapa. Hosana, Hosana, Hosana bagi Engkau Yesus. Hosana, Hosana, layak dipuji sembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Yes Jesus, Engkaulah Allah yang termulia. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Layakkanlah setiap kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur akan karya kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami boleh membawa syukur dan sembah kami. Setiap pujian yang kami naikkan hanya bagi Engkau. Bukakanlah setiap hati dan pikiran kami, agar kami dapat fokus tertuju padamu Yesus. Hanya dalam namamu kami naikkan doa kami ini. Amin. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita, menyelamatkan kita dari dosa maut, memulihkan hidup kita menjadi baru. Mari kita naikkan syukur kita hanya bagi Dia. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau nanti hanya untukmu. Kami ingin memuji-Mu ya Bapa, kami ingin meninggikan namamu Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan, kami berikan hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku.
Kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan mengizinkan semuanya itu hanya untuk kebaikan kita. Terkadang mungkin itu nggak sesuai dengan harapan kita, tapi mari kita percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagi kami Tuhan. bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kau janjikan, aku tetap percaya. Bersama mari kita angkat suara kita. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
Mari bersama-sama kita mau mendoakan untuk setiap umat Tuhan. Tuhan, kami tahu ya Bapa, untuk kondisi yang terjadi saat ini, tidak mudah Tuhan untuk kami boleh melewati. Banyak di antara rekan kami yang mengalami goncangan, baik itu dalam hubungan keluarga mereka, kondisi ekonomi, bahkan dalam pekerjaan mereka ketika mereka harus melepaskan pekerjaan mereka. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau Tuhan yang mau terus pimpin langkah kami ke depan. Engkau yang mau tambahkan hikmat kebijaksanaan Tuhan ketika kami harus mengambil satu keputusan untuk rencana kami ke depan ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan dimanapun berada ya Bapa. Kami tahu kondisi ini tidak memungkinkan untuk kami boleh beribadah secara fisik di gereja. Tapi biarlah kami sesama umat-Mu Tuhan. Kami boleh saling menguatkan ketika kami tahu ada di antara kami yang lemah Tuhan. Kami boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah melepaskan kami setiap anak-anak-Mu yang berseru, yang berdoa kepada Engkau. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintahan Indonesia ini Tuhan, untuk setiap kebijakan, untuk peraturan yang diambil dan peraturan yang ditetapkan. Semuanya itu Tuhan hanya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami membawa seluruh doa dan permohonan kami sesuai dengan doa yang Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sungguh Bapa, kami setiap anak-Mu ingin hidup mengiring Engkau, mengikut jalan-Mu, itu kerinduan setiap kami Tuhan. Engkau yang membukakan setiap hati kami, biarlah kami tetap teguh di dalam-Mu. Kami hanyalah bejana di tangan-Mu. Engkau yang membentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, untuk menggenapi rencana-Mu dalam hidup kami. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu.
kepada penginjil Jimmy Setiawan dipersilahkan. Selamat hari Minggu kepada Jemaat GKA Gloria Satelit Surabaya dimanapun Anda berada. Salam sejahtera. Kiranya damai Kristus yang melampaui segala akal tetap memerintah hati kita, terlebih di tengah-tengah situasi yang serba tidak menentu seperti sekarang. Saudara-saudara, hari ini kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Ya, judulnya adalah Worship in Suffering atau menyembah di dalam penderitaan. Dan inilah doa harapan saya, kiranya khotbah pada hari ini sungguh-sungguh boleh menguatkan kita, sungguh-sungguh boleh mendorong kita ketika kita menghadapi aneka masalah, aneka penderitaan, dan kita boleh tetap memiliki respon yang baik di hadapan Tuhan, yaitu kita tetap bisa memuji, menghormati, dan menyembah Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan khotbah, mari sama-sama saya undang kita sekalian untuk kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan pergumulan dan kerapuhan. Itu sebabnya kami sungguh mendekatkan diri kepadamu, karena hanya di dalam Engkaulah kami memperoleh kasih karunia yang sanggup menopang dan menguatkan kami. Khususnya ketika kami berjalan di dalam masa yang sulit seperti sekarang ya Tuhan, ketika kami masih ada di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan, kiranya firman-Mu menjadi oase bagi kerohanian kami, yang menyegarkan kami, yang juga menumbuhkan kami, dan yang bahkan juga mengubah akan kehidupan dan diri kami sendiri ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengar firman-Mu, dan biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran-Mu dengan lugas dan jelas. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Saudara-saudara, mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Kitab Habakuk pasal yang ketiga. Kitab Habakuk pasal yang ketiga. Saudara-saudara, sambil menyiapkan membuka Alkitabmu masing-masing, sedikit saya memberikan intro. Kitab Habakuk adalah salah satu kitab yang terpendek di dalam Perjanjian Lama. Bahkan lebih pendek daripada kitab Rut. Kalau kita lihat dari jumlah pasalnya, kitab Habakuk hanya terdiri 3 pasal. Kalau saudara mau membacanya dari awal sampai akhir, maka hanya membutuhkan waktu kurang lebih 5-8 menit. Nah, saya mengundang dan menantang saudara yang belum pernah membaca kitab Habakuk secara lengkap, saudara bacalah kitab Habakuk, ya, karena kitab ini adalah kitab yang indah, dan kita akan sama-sama melihatnya, khususnya adalah pasal yang ketiga di dalam khotbah kita ini. Habakuk pasal yang ketiga. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu di dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri teman dan Yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi pun dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba. Merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kush yang tertekan. Kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan? Terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit? Atau terhadap lautkah amarahmu sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu? Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau, gunung-gunung gemetar, air bah menderu, lalu samudera raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya. Karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman, engkau melangkah melintasi bumi,
Dalam murka, Engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang Kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan Kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya, yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu, Engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembus sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara-saudara, tetap buka Alkitabmu pada bagian ini, karena khotbah kita akan berdasarkan Habakuk pasal yang ketiga. Saudara-saudaraku, pada tanggal 29 Maret 2017, sebuah bis kecil yang berisi 13 orang penumpang berusia lanjut dengan kisaran usia 61 sampai 87 tahun, plus supirnya, mengalami sebuah kecelakaan yang sangat hebat di Texas, Amerika Serikat. Kecelakaan ini terjadi karena ada sebuah kendaraan lain yang melaju begitu kencang dari arah yang berlawanan dan kemudian oleng dan akhirnya menabrak muka dengan muka akan bis kecil tersebut. Tabrakan ini begitu luar biasa sehingga bis kecil itu, saudara, ringsek, hancur setengah badannya. Dari 14 orang yang ada di dalam bis kecil itu, 13 orang dinyatakan meninggal dunia. Hanya ada satu yang selamat, seorang wanita berusia 64 tahun, tetapi dia pun terluka sangat parah dan harus melewati banyak operasi, dan sampai sekarang dia mengalami kelumpuhan. Saudara-saudara, ke-13 orang penumpang ini, saudara, adalah para anggota paduan suara dari gereja First Baptist Church di kota New Braunfels, Texas, Amerika Serikat. Mereka adalah anggota paduan suara yang sudah lama melayani Tuhan di gereja, dan mereka adalah orang-orang yang begitu cinta Tuhan, dan mereka baru saja menyelesaikan retret selama 3 hari. Dan mereka sebetulnya sedang menuju pulang ke rumah. Tetapi musibah terjadi. Tabrakan ini menghilangkan, merenggut 13 nyawa dari para pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan yang setia ini. Dan setelah investigasi dilakukan, baru diketahui bahwa pengemudi mobil yang menabrak bis ini adalah seorang anak muda berusia 21 tahun. Dan ketika dia menabrak, dia sedang dalam keadaan teler, karena dia baru saja mengkonsumsi marijuana dan obat terlarang lainnya, yaitu clonazepam. Saudara-saudara, ini adalah sebuah tragedi. Tragedi yang sangat menyesakkan dada kita. Saudara, peristiwa yang naas ini meneguhkan satu kebenaran yang harus kita terima, bahwa penderitaan, musibah masih dapat hadir di dalam kehidupan orang percaya. Iman kita kepada Allah bukanlah jaminan bahwa kita akan bebas dari segala masalah, dari segala penderitaan. Orang Kristen yang cinta Tuhan, orang Kristen yang setia kepada Tuhan, orang Kristen yang sudah lahir baru sekalipun, masih dapat mengalami aneka problem, aneka tragedi. Seperti yang dialami oleh 13 anggota paduan suara First Baptist Church.
Saudara-saudara, ketika penderitaan menyerbu hidup kita, maka penderitaan bukan hanya memberikan kepada kita pergumulan secara fisik, bukan hanya memberikan kita pergumulan secara psikologis, tetapi penderitaan terlebih-lebih kepada anak Tuhan menerbitkan pergumulan secara rohani. Kita mengalami pergulatan iman yang luar biasa ketika kita mengalami penderitaan yang berat. Pergulatan iman ini, saudara, terjadi karena ketika kita di tengah-tengah penderitaan, maka kita sedang menghadapi suatu kesenjangan. Ada satu jurang yang terbuka lebar. Di satu sisi, iman kita mengatakan bahwa kita harus percaya bahwa Allah itu Maha Kasih, Allah itu peduli, bahwa Allah itu setia, bahwa Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetapi di sisi yang lain, kenyataan yang pahit itu, penderitaan yang berat itu, yang sekarang sedang mengepung kita. Saudara-saudara, penderitaan itu seolah-olah mau mengatakan bahwa Tuhan tidak seperti yang kau percayai. Bahwa Tuhan tidaklah baik. Bahwa Tuhan tidaklah penuh kasih. Bahwa Tuhan sedang meninggalkan engkau. Bahwa Tuhan sudah tidak lagi menghiraukan dirimu. Saudara-saudara, inilah pergulatan batin yang pasti dihadapi oleh setiap anak Tuhan ketika sedang menghadapi penderitaan yang berat. Dan kalau kita mau mengakui dengan jujur, tidak sedikit anak Tuhan yang ketika mengalami penderitaan berat, dan penderitaan itu tidak kunjung berakhir. Bahkan penderitaan itu sepertinya datang bertubi-tubi. Maka tidak sedikit anak Tuhan yang akhirnya mengambil respon, meninggalkan Tuhan, menanggalkan iman mereka kepada Allah yang hidup. Sebuah respon yang sangat manusiawi, sebuah respon yang sangat dapat kita maklumi. Saudara-saudara, disinilah menjadi istimewa sekali kalau kita menengok kepada Habakuk. Karena Habakuk pun sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, dia sedang mengalami tragedi yang sangat besar dan berat bagi hidupnya. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam ayat terakhir 17-19, respon Habakuk bukanlah keputusasaan. Respon Habakuk bukanlah memalingkan wajah dari Tuhan. Respon Habakuk bukanlah meninggalkan iman kepada Tuhan. Tetapi respon Habakuk justru dia bersukaria. Dia bersorak-sorai. Dia bersyukur. Dia tetap menghormati dan menyembah Allah di dalam atau di tengah penderitaannya. Saudara-saudara, inilah yang kita mau gali. Apa yang menjadi kunci? Apa yang menjadi resep sehingga Nabi Habakuk dapat tetap menyembah Allah di tengah penderitaan yang tidak mudah itu? Saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan, saya ingin memberikan lebih dahulu konteks dari Nabi Habakuk. Saudara-saudara, Nabi Habakuk adalah seorang pelayan Tuhan yang diutus, yang ditempatkan oleh Tuhan untuk melayani kerajaan Yehuda atau kerajaan selatan. Saudara, pada masa itu dia menyaksikan dengan kepala mata sendiri kemerosotan moral yang luar biasa di tengah umat Allah. Ketidakadilan terjadi di mana-mana. Umat Allah tidak lagi mengingat akan Allah. Umat Allah tidak lagi menaati Taurat Tuhan. Bahkan mereka melakukan penyembahan berhala. Mereka sudah melupakan Allah dan perintah-perintahnya. Saudara, hal ini sangat meremukkan hati Habakuk sebagai seorang nabi dari Allah sendiri. Tetapi ada yang lebih menekan hati Habakuk, yaitu kenyataan bahwa Allah akan menghajar dan menghukum umatnya sendiri melalui tangan besi kerajaan Babel. Saudaraku, kerajaan Babel adalah sebuah kerajaan kafir. Sebuah kerajaan yang sama sekali tidak mengenal Allah yang sejati. Kerajaan Babel adalah kerajaan yang kejam terhadap musuh-musuhnya. Dan Allah justru memakai kerajaan Babel
untuk menghukum bangsa Israel yang saat itu sudah melupakan Tuhan dan melakukan pelbagai kejahatan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang menjadi kegelisahan dan ketakutan terbesar dari Habakuk. Saudara, sekalipun tragedi yang akan dihadapi oleh Habakuk adalah tragedi yang menimpa bangsa Israel. Ini bukan penderitaan yang secara pribadi saja Habakuk alami, bukan. Tetapi saudara-saudara, yang tidak mengecilkan kegelisahan, tidak mengecilkan pergulatan batin yang ada di dalam diri Nabi Habakuk. Saudara-saudara, Nabi Habakuk harus menantikan penghukuman Allah yang akan merusak, yang akan meluluh lantakkan akan bangsa Israel. Dan Allah akan memakai pasukan kerajaan Babel yang terkenal dengan kekejiannya itu. Itu sebabnya kalau saudara membaca seluruh kitab Habakuk, Habakuk bergumul dengan pelbagai pertanyaan di dalam kepalanya. Bagaimana bisa Allah membiarkan tragedi yang buruk menimpa umat pilihan? Bagaimana bisa Allah sepertinya mengirimkan musibah kepada orang-orang percaya? Mengapa Allah tidak bertindak saat ini juga untuk menyelamatkan umatnya sendiri? Dan mengapa Allah harus meminjam tangan dari orang-orang kafir untuk menghajar umat kesayangannya sendiri? Saudara-saudara, sekali lagi, meskipun Habakuk berada di ambang tragedi yang akan menimpa bangsa Israel, tetapi Habakuk pada akhirnya dia meresponi dengan tetap menghormati, tetap memuji, dan tetap menyembah Allah. Saudara-saudara, ini adalah suatu ekspresi iman yang indah. Ini adalah suatu ekspresi iman yang luar biasa. Habakuk tetap setia kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaannya. Saudara, saya baca kembali ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku, Habakuk, akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara-saudara, ini bukan gambaran puitis belaka. Tetapi apa yang dituliskan oleh Habakuk di dalam ayat 17-18 ini adalah suatu keadaan yang memang benar-benar bisa terjadi. Ketika sebuah bangsa menjajah bangsa lain. Ketika sebuah bangsa melakukan kekerasan terhadap suatu bangsa yang lain. Maka saudara, keadaan ini adalah keadaan yang dapat terjadi. Inilah yang juga terjadi pada Perang Dunia Kedua. Seluruh sendi kehidupan hancur. Bukan hanya manusia yang mati, tetapi hewan dan tumbuhan pun mati ketika peperangan terjadi. Tanah pertanian dan perkebunan porak-poranda tidak lagi bisa menghasilkan apapun sebagai bahan makanan manusia. Saudara, ini yang akan terjadi saat pasukan kerajaan Babel menyerbu Yehuda. Tetapi sekali lagi Habakuk berkomitmen untuk tetap memuji dan menyembah Allah. Saudara-saudara, penyembahan kita di dalam penderitaan merupakan sesuatu yang sangat agung dan indah. Saudara, kalau kita menyembah Allah di dalam situasi kehidupan yang serba lancar, aman, nyaman, bebas dari hambatan, ketika kita sedang sehat-sehatnya, ketika segala sesuatu begitu enak, sekalipun itu sesuatu yang baik, tetapi penyembahan kita tidaklah terlalu istimewa, bukan? Dibandingkan kalau kita sedang mengalami suatu penyakit yang berat, kita mengalami suatu krisis ekonomi, kita mengalami suatu masalah rumah tangga, kita mengalami begitu banyak hal yang menerpa kita, hal buruk yang menerpa kita. Tetapi di tengah-tengah penderitaan, kita tetap dapat menyembah Tuhan. Maka saudara, ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Penyembahanmu di dalam penderitaan adalah suatu kesaksian yang sangat menawan di hadapan dunia.
Saudara-saudara, sekali lagi, kita tertarik ingin tahu apa yang menjadi kunci sehingga Habakuk dapat tetap memuji, tetap menyembah Allah di tengah penderitaan. Saudara, mari kita akan lihat berdasarkan kebenaran firman Tuhan, berdasarkan Habakuk pasal yang ketiga. Saya akan mengajak kita untuk melihat 3 hal yang menjadi kunci, yang menjadi resep dari Habakuk sehingga dia tetap bisa memuja Tuhan di dalam penderitaan. Mari saudara kita dalami keteladanan Nabi Habakuk ini satu persatu. Yang pertama saudara-saudara, dalam rangka supaya kita bisa menyembah Allah di dalam penderitaan, maka yang pertama, kita harus selalu membawa dan mengolah seluruh pergolakan batin kita kepada Allah di dalam doa. Mari sama-sama katakan, doa. Saudara-saudara, yang menarik dari kitab Habakuk dibandingkan dengan kitab nabi-nabi yang lain, kitab Habakuk berisi doa. Seluruh kitab Habakuk berisi doa yang bersifat dialogis. Jadi kalau kita membaca kitab Habakuk dari pasal 1 sampai pasal 3, ada bagian Habakuk berbicara kepada Allah, tetapi ada juga bagian Allah berbicara kepada Habakuk. Dan semuanya ini saudara dikemas di dalam rangkaian doa. Jadi saudara-saudaraku, secara urutan, sebelum Habakuk berhasil sampai pada titik ayat 17 sampai 19, sebelum Habakuk berhasil sampai pada level dia memuja, dia menyembah Allah di tengah penderitaan, jangan lupakan ayat-ayat sebelumnya. Bahwa Habakuk terlebih dahulu bergumul di dalam doa. Saudara-saudara, ketika penderitaan menyerang kehidupan kita, maka satu hal yang perlu kita tetap pegang adalah kehidupan doa kita. Jangan sekali-kali kita berhenti untuk berdoa. Sekalipun ada saatnya ketika kita menderita begitu luar biasa, ketika kita merasa kesesakan itu betul-betul mencekik kita, dan kita sepertinya sulit berdoa dengan kata-kata. Tetapi saudara, tetaplah berdoa. Sekalipun kau tidak bisa mengucapkan kata-kata untuk menggambarkan perasaan gundah gulanamu, tetapi mari kita pegang Roma pasal yang ke-8, bahwa Allah Roh Kudus, Dia yang menyelidiki batin kita, Dia yang mengerti dan mengenali akan seluruh isi hati kita. Allah Roh Kudus turut berdoa mewakili kita di hadapan Allah Bapa. Saudara-saudara, ketika engkau tidak bisa berdoa dengan kata-kata, karena engkau sedang mengalami suatu beban yang berat di hati, saudara, cukup engkau sujud di hadapan Tuhan. Cukup engkau berdiam diri di hadapan Tuhan. Tidak perlu engkau memikirkan kata-kata. Engkau tenang saja di hadapan Tuhan. Dan biarkan kasih Allah yang sempurna itu memelukmu, merangkulmu, merengkuhmu. Dan biarkan Roh Kudus menjadi juru bicara dari hatimu yang mewakilkan engkau, yang berdoa syafaat bagimu di hadapan Allah Bapa. Sekali lagi saudara, inilah hal yang pertama yang kita perlu sungguh-sungguh pegang baik-baik. Saudara-saudara, ketika engkau mengalami penderitaan, bawa pergumulan batinmu di hadapan Tuhan. Tidak masalah kalau itu adalah kemarahan, keluhan, kekecewaan, bahkan keraguan terhadap Allah. Tidak masalah, bawa itu kepada Tuhan. Allah tidak akan menolak kita. Allah akan tetap membuka kedua tangannya. Saudara, proseslah seluruh perasaan-perasaan negatifmu di hadapan Allah, bersama Allah, di dalam doa. Sekalipun Allah tampak diam, sekalipun Allah terlihat lambat menjawab, tetaplah berdoa. Karena dengan berdoa, kita sedang belajar untuk tetap percaya bahwa Allah itu penting. God matters. Bahwa Allah adalah faktor yang sangat krusial di dalam kita
menjalani, dan melewati penderitaan kita. Saudara-saudara, yang kedua, apa yang harus kita lakukan dalam rangka kita dapat menyembah Allah di tengah penderitaan? Bukan hanya kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita belajar mengingat kebaikan dan kesetiaan Allah di masa lalu. Kita belajar mengingat, merenungkan, memeditasikan kebaikan dan kesetiaan Allah di masa lalu kita. Saudara, mari kita tengok ayat 2-15. Saudara, sekalipun di sini bahasanya sangat puitis, tetapi sebetulnya apa yang dilakukan oleh Habakuk dari ayat 2-15, Habakuk sedang mengingat karya Allah di masa lalu. Karya Allah yang menyelamatkan bangsa Israel pada zaman Musa dan Yosua. Itu sebabnya di sini ada referensi tentang sampar, penyakit sampar. Di sini ada referensi lautan yang terbelah atau lautan yang berbuih. Di sini ada referensi bangsa-bangsa asing yang gemetar. Saudara-saudara, sebenarnya yang dilakukan Habakuk, dia sedang mengingat bagaimana Allah secara aktif, secara ajaib membantu bangsa Israel melawan bangsa-bangsa yang menjadi musuh mereka. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam ayat 12-15 secara khusus, di sini dikatakan Allah sendiri yang menghancurkan musuh-musuh bangsa Israel. Allah yang menjaga dan memberi kemenangan kepada bangsa Israel. Saudara-saudara, ini yang dilakukan oleh Habakuk. Di saat dia menghadapi masa yang begitu suram saat ini, Habakuk menengok ke masa lalu dan dia merenungkan kesetiaan, kasih, karya penyelamatan dari Allah kepada umatnya. Saudara-saudara, ketika kita mengingat dan merenungkan kebaikan Allah di masa lalu, maka saudara-saudara, pelan-pelan tapi pasti, pengharapan itu akan terbit kembali di dalam batin kita untuk menghadapi masa sekarang yang sulit. Karena kita tahu, Allah di masa lalu adalah Allah yang sama untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Allah yang setia di masa lalu, Allah yang setia saat ini dan hari esok. Saudara-saudara, ini juga yang saya lakukan. Saudara-saudara, saya dilahirkan di dalam satu keluarga yang tidak ideal. Orang tua saya bercerai pada saat saya masih usia remaja. Dan perceraian orang tua saya ini memberikan dampak psikologis yang cukup signifikan di dalam hidup saya. Saya terlibat di dalam aneka kenakalan dan saya pun menjadi pecandu pornografi sejak saya masih remaja. Saudara-saudara, tetapi di dalam hidup yang begitu suram, di dalam hidup yang tampaknya tidak ada masa depan, Allah memanggil saya untuk menjadi hamba-Nya. Saudara-saudara, tadinya saya bukan orang yang begitu baik, begitu rohani. Saya bukan orang yang benar-benar cinta Tuhan ketika saya masih muda atau masih remaja. Tetapi sekali lagi, Tuhan di dalam kasih dan di dalam anugerah-Nya, Dia memanggil saya dengan begitu jelas. Dia melayakkan saya. Dia mau memakai saya untuk menjadi instrumen di tangan-Nya. Saudara-saudara, setiap kali saya mengalami pergumulan yang berat, entah di dalam kehidupan atau di dalam pelayanan, saya selalu belajar mengingat kembali masa lalu saya. Seorang Jimmy Setiawan yang begitu kelam, yang begitu diikat dengan belenggu pornografi, yang berasal dari keluarga yang broken home. Tetapi Allah begitu baik. Allah begitu mengasihi saya. Allah tidak pernah meninggalkan saya. Bahkan Allah merencanakan sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Dia menjadikan saya sebagai hamba-Nya. Saudara, setiap kali saya memikirkan, saya merenungkan kebaikan Allah di masa lalu, maka itu membangkitkan semacam kekuatan batin,
untuk saya tetap boleh melangkah sekalipun saya sedang menghadapi tantangan, ujian yang tidak ringan. Saudara-saudara, mari kita teladani Nabi Habakuk. Renungkan apa yang menjadi kebaikan Tuhan di masa lalu. Itu sebabnya saudara-saudara saya sangat anjurkan, saudara-saudara engkau perlu melakukan atau membuat semacam jurnal catatan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Saudara lakukan mulai hari ini. Ya, jadi saudara kalau engkau mengalami sesuatu yang baik dari Tuhan, engkau mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib, saudara mengalami mukjizat dari Tuhan, saudara-saudara tulis, buat catatan, rekam itu di dalam tulisan, bikin jurnal, dan nanti jurnal ini akan sangat berguna, sangat bermanfaat ketika saudara mengalami sesuatu yang sulit, sesuatu yang begitu menekan saudara. Ketika saudara membaca lagi akan kisah kasih Allah di masa lalu, itu akan memampukan engkau untuk melangkah maju bersama dengan Tuhan yang setia. Untuk tetap memuji, menghormati, dan memuja Allah yang setia. Saudara-saudara, yang ketiga kita lihat. Apa yang dapat membuat Habakuk bisa menyembah Allah di tengah penderitaan? Selain berdoa, selain mengingat kebaikan Allah di masa lalu. Maka yang ketiga, saudara-saudara, ini terdengar sederhana, tetapi barangkali kita tidak pikirkan. Yang ketiga, saudara, kita harus memutuskan untuk tetap memuji dan menyembah Allah. Sekali lagi saya ulangi, kita harus memutuskan. Kata kuncinya adalah keputusan. Memutuskan untuk tetap memuji dan menyembah Allah. Saudara, inilah yang dilakukan di dalam ayat 18 oleh Habakuk. Habakuk berkata bahwa aku akan memuji, aku akan bersuka cita, aku akan bersyukur kepada Allah. Dalam bahasa Inggrisnya, I will rejoice, I will praise, I will worship God. Saudara, kata will di sini menunjukkan atau mengekspresikan sebuah tekad yang bulat, sebuah komitmen yang solid. Ini bukan keraguan, ini bukan setengah-setengah hati, tetapi ini adalah suatu keputusan. Aku pasti akan tetap memuja Allah. Aku pasti akan tetap menyembah Allah, sekalipun masalahku belum sirna. Saudara-saudara, ini penting untuk kita pahami. Memuji dan menyembah Allah harus merupakan sebuah keputusan. Harus merupakan komitmen kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, seringkali kita memahami pujian dan penyembahan kita semata-mata ekspresi keadaan hati kita. Saudara, ini tentu tidak salah. Tetapi bagi saya, saudara-saudara, ini pengertian level yang paling bawah. Memuji Allah, menyembah Allah, merupakan ekspresi dari keadaan hati kita. Ini adalah definisi yang paling bawah atau level yang paling bawah. Karena artinya pujian dan penyembahanmu bergantung pada kondisi hatimu. Ketika engkau tidak sedang mood ingin menyembah Allah, apakah artinya engkau tidak lagi menyembah Allah? Ketika engkau sedang sedih, ketika engkau sedang merasa tertekan, maka engkau merasa, kalau gitu aku tidak perlu memuji Allah. Karena perasaan-perasaan seperti ini tidak cocok untuk aku memuji Allah. Saudara-saudara, kita harus naik kepada level yang kedua. Sesungguhnya pujian dan penyembahan bukan lagi hanya sebatas ekspresi keadaan hati kita. Tetapi pujian dan penyembahan adalah komitmen, adalah ketetapan, adalah keputusan hati kita. Karena kita mau tetap menghormati Allah, sekalipun keadaan masih sangat tidak menguntungkan. Sekalipun perasaan masih sangat bergejolak. Tetapi sungguh-sungguh saudara, engkau mau belajar tetap menghormati Allah melalui pujian dan penyembahanmu. Saudara-saudara, inilah kita memutuskan. Kita mengambil komitmen untuk kita tetap memuji dan menyembah
Allah. Saudara-saudara, saya jadi teringat dengan peristiwa Paulus dan Silas yang dicatat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16. Kalau saudara nanti bisa membacanya. Saudara-saudara, di sini diceritakan bahwa Paulus dan Silas ditangkap, dianiaya, dan bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Bukan karena mereka melakukan kejahatan, bukan. Tetapi karena ketaatan mereka. Mereka sedang melayani orang-orang di kota Filipi. Tetapi ada orang-orang yang tidak suka dengan Paulus dan Silas. Sehingga orang-orang itu akhirnya menjebloskan mereka berdua ke dalam penjara. Saudara, mereka mengalami penderitaan karena justru mereka sedang memberitakan Injil di kota itu. Tetapi di tengah-tengah penderitaan ini, mereka malah memuji dan menyembah Allah. Di dalam penjara, ketika tubuh mereka masih merasakan sakit akibat dicambuk, akibat dipukuli oleh orang-orang. Sekalipun kaki mereka masih dipasung. Saudara-saudara, sedikit saya kasih catatan. Saudara, firman Tuhan mengatakan Paulus dan Silas di dalam penjara dipasung kakinya. Saudara jangan bayangkan seperti pasung yang ada di Indonesia, seperti yang saudara pernah lihat di berita-berita atau di film-film. Ya, saudara, kalau kita mendengar kata orang dipasung, biasanya kita langsung membayangkan ada seseorang yang duduk, kemudian dua kakinya menghadap ke depan, dua-duanya, kemudian ada balok kayu yang mengunci kedua kaki tersebut. Nah, itu adalah pasungan ala Indonesia. Tetapi waktu saya membaca, saudara-saudara, buku tafsiran, Paulus dan Silas dipasung tidak seperti itu. Paulus dan Silas dipasung dengan cara kedua kaki mereka ditarik ke arah yang berlawanan. Kaki kiri dan kaki kanan ditarik ke arah yang berlawanan, dan saudara bisa membayangkan betapa sakitnya. Otot-otot itu ditarik, saudara-saudara, ya, dan kemudian masing-masing kaki dipasung dengan kayu. Sehingga mereka tidak bisa lagi bergerak. Dalam keadaan kedua kaki yang ditarik itu, saudara-saudara, mereka harus duduk berjam-jam merasakan nyeri. Tetapi sekali lagi, kalau engkau membaca di dalam Kisah Rasul pasal 16, Paulus dan Silas di tengah-tengah malam di dalam penjara saat masih dipasung, mereka memuji dan menyembah Allah. Mereka memuji Allah bukan dengan suara yang perlahan. Mereka memuji Allah dengan suara yang kencang sehingga seluruh penjara dapat mendengarkan pujian mereka berdua. Saudara-saudara, apa itu kalau bukan keputusan dan komitmen? Paulus dan Silas memuji Allah bukan karena mood, bukan karena suasana hati. Karena kalau berpulang pada suasana hati, mereka tidak mungkin memuji Allah. Mereka sedang mengalami sakit kok. Mereka sedang mengalami kesusahan. Tetapi mereka berkomitmen untuk tetap memuji dan menyembah Allah. Saudara, itulah 3 hal yang perlu kita teladani dari Nabi Habakuk. Kalau saudara, saya, dan engkau mau tetap menyembah Allah di dalam penderitaan, maka tetaplah berdoa. Ingatlah kebaikan Allah di masa lalu, dan ambillah komitmen untuk memuji Allah. Saudara, saya akan tutup khotbah saya dengan mengajak kita kembali melihat ayat yang ke-19. Ayat terakhir dari kitab Habakuk. Habakuk mengatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, di dalam ayat 19 ini, Habakuk menggambarkan dirinya seperti seekor anak rusa yang meloncat-loncat kegirangan, yang dengan ringan dan dengan lincah bersukacita di atas bukit. Oh, saudara-saudara, saya akan menutup khotbah saya dengan mengajak kita melihat, membaca ayat 19 ini secara metaforis. Apa yang saya maksud? Saudara dengar baik-baik. Habakuk dapat akhirnya bersukacita, dapat akhirnya memiliki pengharapan, dan dapat akhirnya memuja dan menyembah Allah ketika dia naik ke atas sebuah bukit. Saudara, kita pun juga harus begitu. Kalau engkau dan saya ingin tetap menyembah Allah, engkau dan saya tetap memiliki pengharapan di dalam penderitaan, engkau dan saya tetap bersukacita di dalam penderitaan, maka engkau dan saya harus naik ke atas bukit itu. Bukit apa yang saya maksud? Tidak lain tidak bukan.
Bukit Golgota. Bukit di mana Kristus disalibkan bagi setiap kita orang berdosa. Bukankah ada sebuah lagu yang mengatakan, di Bukit Golgota nampaklah salibnya. Sang anak Allah meninggalkan surga, mati bagi saya dan engkau orang berdosa. Saudara-saudara, kalau engkau ingin menjadi seperti Habakuk, engkau punya pengharapan dan tetap menyembah Allah di dalam penderitaan, maka dekatkanlah dirimu kepada salib Kristus. Bawalah dirimu merapat kepada salib Kristus. Naiklah ke atas bukit Golgota itu. Pandanglah salib Kristus. Karena salib Kristus merupakan bukti Allah begitu mengasihi kita. Dia begitu habis-habisan mencintai kita. Allah yang mau mati bagi saya dan engkau. Tidak mungkin Allah yang sama akan meninggalkan kita di dalam penderitaan. Saudara, biarkan salib Kristus kembali menghangatkan dan memanaskan hatimu. Ketika salib Kristus, cinta Allah di dalam Kristus itu membanjiri hatimu kembali, maka di saat itulah pengharapan yang kuat akan lahir di dalam batinmu. Dan kau akan tetap dapat menghormati, memuji, dan menyembah Allah di dalam penderitaan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk keteladanan Nabi Habakuk dan juga Paulus serta Silas. Di tengah penderitaan yang berat, mereka tetap dapat memuji, menghormati, dan menyembah Allah. Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu. Engkau yang mengenal kami satu persatu anak-anak-Mu ya Tuhan. Barangkali di antara kami ada yang sedang mengalami pergumulan yang berat dan besar. Tetapi saat ini kami sungguh datang kepadamu. Kami mohon kiranya Engkau yang menopang, Engkau yang memelihara, Engkau yang menguatkan, Engkau yang mendampingi kami ya Tuhan. Dan kiranya sungguh-sungguh di dalam penderitaan ini Tuhan, kami tidak menjadi putus asa. Kami tidak membalikkan punggung kami dan meninggalkan Tuhan. Tetapi sebaliknya kami tetap melekat kepada Tuhan. Tuhan, bawa kami dekat kepada salib-Mu. Karena hanya salib-Mu saja yang akan sanggup membangkitkan jiwa yang tetap menghormati dan mencintai Tuhan. Yang tetap setia sekalipun di tengah lembah kekelaman. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkatilah Jemaat GK Gloria Satelit Surabaya dimanapun mereka berada. Berkatilah para pemimpin-pemimpinnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Sama-sama orang percaya. Katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Mari kita mau berikan yang terbaik hanya bagi Tuhan Allah kita. Terimalah persembahan kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupan kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
Panjangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik bagi setiap kami. Berkat kemurahan yang gak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya Tuhan, kami tahu Tuhan, kami ada hari ini semua karena berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap rahmat yang Kau curahkan bagi kami. Biarlah Engkau mau ajarkan kepada setiap kami Tuhan, agar kami dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Ajarkan kami Tuhan untuk kami boleh mempersembahkan hidup kami untuk melayani-Mu. Melayani Engkau dengan talenta yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk setiap penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi masing-masing pribadi kami Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan, kami naikkan doa syukur kami. Amin. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Ibadah kita sudah selesai, tetapi Allah mengutus kita untuk masuk ke tengah dunia yang gelap, menjadi terang, masuk ke dalam dunia yang membusuk untuk menjadi garam, masuk ke dalam dunia yang tidak mengenal Allah untuk menjadi agen kasih Allah. Dan ketahuilah, Allah yang mengutus, Allah juga yang akan menyertai kita. Mari kita arahkan hati kita, tengadakan wajahmu dan bukalah kedua tanganmu, kita menerima berkat dari Tuhan. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, Allah akan selalu berserta dengan kita, mencurahkan segala anugerah yang dibutuhkan oleh kita untuk berjalan di dalam iman, untuk menjadi saksi-saksinya di tengah dunia ini. Dari sekarang sampai Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya. Maranatha. Amin.
Amin. Amin. Amin. Bagiku mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam